Haleluya, shalom semuanya. Boleh lambaikan tangannya tinggi di atas kepala, katakan shalom. Lebih dahsyat lagi, katakan shalom. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Lebih dahsyat lagi, saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Saya percaya hari ini semuanya udah siap untuk memuji Tuhan, amin. Yang di bawah siap untuk memuji Tuhan, amin. Yang di atas siap untuk memuji Tuhan, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Dan saya percaya hari ini semua kita yang hadir, kita pasti akan pulang dengan membawa kekuatan yang baru, amin. Sukacita yang baru, amin. Dengan membawa mujizat Tuhan, amin. Amin. Kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak, masing-masing semua mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebab Engkau sungguh baik bagi kami Bapa. Kasih setiamu tidak berkesudahan sepanjang umur hidup kami. Engkau selalu ada, Engkau selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian, sehingga hari ini di minggu ini Tuhan, di minggu kedua Tuhan, di bulan Oktober, kami percaya Tuhan, kami boleh ada, kami masih bisa beribadah, kami masih bisa bernafas, meninggikan namamu, memuji, menari, bersorak bagimu. Semua hanya karena anugerahmu Bapa. Bukan kuat, bukan gagah kami, tapi karena Rohmu yang dahsyat yang tinggal di dalam kami. Itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Itu sebabnya semua kami hari ini datang Tuhan, mengangkat tangan kami, dan kami mau berkata terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu sepanjang minggu ini. Hari ini kami datang, kami siap memuji, kami siap menyembah, kami siap meninggikan, menari bagimu Tuhan, meninggikan namamu. Dan kami percaya hari ini Roh Kudus yang memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, sehingga semua kami yang hadir hari ini, kami boleh mengalami lawatan Tuhan, kami boleh mengalami jamahan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, mujizatmu dinyatakan. Sebab kuasamu dahsyat dan ajaib di tengah-tengah kami. Dan kalau Tuhan yang ada di pihak kami, maka siapa yang akan menjadi lawan kami? Tidak ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap memuji dan meninggikan namanya, sama-sama katakan lebih semangat lagi, serukan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Coba lihat kiri kanan depan belakangnya, angkat jempolnya tinggi-tinggi, katakan semangat, semangat, semangat. Mari memuji Tuhan, katakan buat kiri kananmu, Tuhan Allah kita ada di antara kita. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Amin, amin, amin. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan yang luar biasa. Sama-sama katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Katakan untuk kiri kananmu, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Semuanya nyanyikan, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Angkat tanganmu, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan. Amin. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita yang hadir di tengah kita dan memberikan kemenangan. Sama-sama nyanyikan, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Sekali lagi sedang jemaat nyanyi,
Tuhan Allah. Nyanyikan sekali lagi, Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah sebab Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah. Katakan untuk kiri kananmu, sebab Tuhan Allah di tengah, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tepuk tangan sama-sama lebih dahsyat. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Katakan haleluya. Serukan haleluya. Sekali lagi haleluya. Sebelum duduk katakan untuk kiri kananmu, kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang sanggup untuk menjadi lawan kita. Katakan buat kiri kananmu dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang menjadi lawan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Amin. Semua percaya amin. Amin. Kalau Tuhan di pihak kita, maka tidak ada yang dapat menjadi lawan kita, sebab Dia yang berperang ganti kita. Amin. Tuhan dahsyat. Amin. Tuhan luar biasa. Amin. Tuhan kita ajaib. Amin. Seberapa banyak yang hari ini mau menikmati luar biasanya Tuhan, kita boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Percayalah hari ini kita semua pasti mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan waktu mujizat itu bergerak, itu hanya hal yang mudah buat Tuhan kita Yesus. Mari angkat tangan sama-sama, ambil waktu sejenak masing-masing. Fokus hanya kepada Tuhan. Hati, roh, jiwa, tubuh, pikiran semua tertuju hanya kepada Tuhan. Dan pastikan, katakan buat Tuhan, hari ini aku gak mau pulang sia-sia Tuhan, bahwa aku mengalami hadirat, bahwa aku berjumpa secara pribadi dengan Engkau, mengalami Engkau secara pribadi. Biar hari ini Tuhan, kami mau berkata dengan penuh keyakinan, Engkaulah pahlawan kami. Dan kalau Tuhan di pihak kami tidak akan pernah kalah, gagal. Sebab you will never lost battle. Engkau tidak akan pernah kalah dalam perang. Mari pimpin kami Roh Kudus. Mari pimpin kami Roh Kudus. Haleluya. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Jaralah baca. Haleluya. Mari pimpin kami Roh Kudus. Oh, Yesus.
'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never. Mari angkat tangan. I know. Mari sidang jemaat nyanyikan dengan penuh keyakinan. You can do all things. Yes, you can do all things, but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know. Mari nyanyikan lagi, kita bangkit berdiri sama-sama dan nyatakan, you can do all things. Yes, Lord. You can do all things but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know. Sidang jemaat saja, angkat tangan dan nyanyikan, you can do all things. You can. Amin. Nyanyikan dengan penuh keyakinan bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak pernah gagal rencananya. Katakan, I know, you never, sekali lagi, you can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know, you. Mari katakan sama-sama, you never lost the battle. Jemaat, you never lost the battle. You never lost the battle. You never will. Mari nyanyikan, you never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. You never will. Mari ikuti sidang jemaat. You never lost the battle. Never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. Mari angkat tangan dan nyanyikan, oh, you never lost the battle. Never lost the battle. Never lost the battle. Mari sekali lagi angkat tangan dan nyatakan, you never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. Mari angkat tangan sama-sama dan nyanyikan, you can do all things.
pernah gagal. Mari masing-masing angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Kami menerima kemenangan dari-Mu Tuhan, sebab Kau tak pernah gagal. Kau tak pernah gagal. Mari angkat kedua tangan yang sudah menerima bahasa-bahasa yang Tuhan berikan. Aktifkan, sambut Dia Raja kemenangan yang hadir di tengah kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari serukan, haleluya, 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 oh haleluya. Ilalalabalalabalaba, shekelamayalalaba, koralabatakabayaralaba, shadabaralabatakabayaralabase, korabashekinabayaka, shekinamayaralabatakabayaralabo, hidalalaka, shekinamayaralabatakabayeketeke, shekine, shekinamayaralakatakabayaralabayarake, shenabayaralabo, shekinabayaralabase, shekinabayaralabase. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Raja kemenangan, Raja kemenangan yang hadir, Raja kemenangan yang hadir. Haleluya. Kau menang, Kau menang, Kau menang, Kau menang. Haleluya. Katakan haleluya. Serukan haleluya. Dia hadir, Rohnya hadir. Biar Dia memenuhi kita pagi hari ini. Daralaba shadabayaralaba takabayaralaba, koralaba shekinamayaralaka shekinamase. Let your spirit move in around, Lord. Biar Roh-Mu bekerja di tengah kami. Biar Roh-Mu membakar kami. Shekinamah. Sekali lagi tepuk tangan, sambut Dia, sambut Dia. Haleluya. 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 Orala kasyena mayarala pataka. Masing-masing angkat tangan di hadapan Tuhan. He will never lose the battle. Dia tidak akan pernah kalah atas perang. Dia selalu menang dalam setiap pertempuran. Dia selalu menang atas setiap pertempuran dalam hidup kita. Keluarga kita Dia menang. Ekonomi kita Dia menang. Sakit penyakit kita Dia sudah menang. Haleluya. Yes Lord. Kami tahu Tuhan, Engkau sanggup lakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mengangkat tangan kami, dan kami mau berkata, Tuhan, sidang jemaat saja angkat tangan, angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dada. Untuk apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita mau katakan buat Tuhan, You can do all things. Engkau sanggup lakukan segala sesuatu atas keluargaku, atas ekonomiku, atas hidupku, atas hubunganku dengan Engkau. Tuhan, Engkau sanggup lakukan segala sesuatu. Amin Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita menyatakan menang atas
Sidang jemaat saja katakan dengan sepenuh keyakinan, You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. Jemaat, you can. Katakan engkau sanggup Tuhan. Oh yes, but fail. You never lost the battle. No, you never. Sidang jemaat lagi sekali lagi nyatakan sebagai deklarasi iman dengan penuh keyakinan. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. Katakan, I know, serukan. You never will. Angkat tangan dan nyatakan, oh, you can do all things. Yes, you are Lord. You can do all things but fail. 'Cause you never. Angkat tangan sidang jemaat dan katakan, I know, serukan. Lagi. I know you never will. Nyanyikan, you can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, angkat tangan dan serukan buat Tuhan. I know, lagi. Sekali lagi. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know. Sidang jemaat katakan, I know. Angkat tangan dan serukan, aku tahu Tuhan. I know. Sekali lagi sama-sama. I know. You never will. Haleluya. Haleluya. Yang percaya bahwa Dia tidak pernah gagal, katakan amin. Katakan amin. Oh, nama syekh. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Oh, Engkau tidak akan pernah gagal Tuhan. Engkau tidak akan pernah gagal Tuhan. Itu sebabnya kami percaya penuh pada setiap janji firman, bahwa kalau Tuhan sudah berfirman, maka tidak ada yang sanggup untuk menggagalkan rencanamu dalam hidup kami. Yes, tidak akan pernah ada yang sanggup untuk menghadapi Engkau yang berdiri di depan kami, melindungi kami sepanjang umur hidup kami, melindungi keluarga kami, melindungi hidup kami, tubuh kami Bapa, melindungi semua berkat yang Engkau curahkan bagi setiap kami, dan percayakan tidak ada yang sanggup untuk menghadapi Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Sidang jemaat angkat tangan, dan sidang jemaat saja katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikan. Amin. Katakan dengan penuh keyakinan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan. Yes, yang tidak pernah lalai. Dia selalu berhasil menepati janji. Mari sama-sama
aja nggak pernah sembuh-sembuh. Kayaknya nggak sembuh-sembuh. Kalau ada di tengah-tengah kita saat pagi hari ini, Tuhan, kok hidupku gini-gini aja. Kalau ada yang sedang bergumul, Tuhan, aku pengen lebih Tuhan. Aku pengen kasih lebih yang terbaik. Entah itu buat Tuhan, entah itu buat pasangan kita, entah itu buat keluarga kita, entah itu untuk anak kita, untuk siapa saja kita pengen beri yang terbaik. Tetapi mungkin saat ini semua serba terbatas. Katakan dengan iman, ku percaya Kau Tuhan, Kau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan dengan iman kita, Kau sanggup melakukan semua hal Tuhan. Aku percaya Kau pasti menang. Aku pasti menang, bahkan lebih daripada pemenang. Katakan pada Yesus, You can do all things. Ya Tuhan, Ku percaya ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. ku percaya Kau Tuhan Yang tak pernah kalah, menepati janji-janji-Mu. percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang Tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kenapa Tuhan tidak pernah gagal? Karena Dia Allah kita. Amin. Karena Dia Tuhan. Sebabnya Dia tidak akan pernah gagal barang sekalipun. Jadi kalau kita datang menyembah Tuhan, kita bergantung berserah sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, permasalahanmu selesai di dalam nama Yesus. Karena Dia Allah yang tidak pernah gagal. Ya Tuhan, ya Yesus. Ambil waktu tenang, renungkan, perkatakan dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, oh, Yesus tidak pernah gagal. Apapun yang kuhadapi saat ini, aku akan keluar sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, katakan pada dirimu sendiri, katakan pada dirimu dengan iman, Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Segala sesuatunya mungkin buat Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Itu mengapa kita banyak waktu dekat sama Tuhan, supaya menguatkan iman percaya kita, meneguhkan iman percaya kita, meneguhkan keyakinan kita bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Dekat dengan Dia, jumpai Dia, peluk Dia dengan erat, kenali Dia, alami Dia dalam hidup kita, cintai Dia. Yesus,
pada penyakitmu, katakan pada segala ketakutanmu, hai kekhawatiran pergi dalam nama Yesus, hai ketakutan pergi dalam nama Yesus, hai sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Amin. Yes. Ya. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi. Engkau Allah dan Raja, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Raja kami. Engkau Allah dan Rajaku, Ya terkasih dalam hidupku. hanya Yesus, tak ada yang Engkau segalanya bagiku. Ya Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Raja kami. Engkau Allah dan Rajaku, Tuhan, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. ku bersyukur kepadamu. Untuk kita bisa memperkatakan bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, kita percaya, kita yakin Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, kita butuh yang namanya kenal, intim, dekat, melekat sama Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kita tahu pribadinya, kita mengerti cara kerjanya, pikiran dan hatinya Tuhan, kita akan timbul iman yang berkata, you can do all things. Yes, amin. Dan untuk dekat, untuk intim, untuk mau dekat sama Tuhan, butuh yang namanya cinta sama Tuhan. Butuh kerinduan yang sangat dalam untuk ketemu sama Tuhan. Dan tidak bisa kita datang cuma hanya mau disembuhkan, cuma hanya karena mau diberkati, tidak bisa. Tetapi karena cinta sama Tuhan. cinta Tuhan lebih lagi, kasihi Tuhan dengan lebih lagi,
itu dengan kasih agape, kasih yang walaupun, meskipun, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku akan tetap percaya Yesus sanggup menolongku. Sekalipun aku sakit, lemah, terbaring di tempat tidur, aku tetap percaya Yesus sanggup menolong aku. Sekalipun saat ini aku tidak punya uang, Yesus pasti menolong aku. Yesus pasti datang menyelamatkan aku. Tidak pernah terlambat. Itu kasih agape. Sekalipun kita tidak sembuh sekian lama, kita akan tetap berkata, aku tetap cinta Yesus, aku tetap akan menyembah Yesus, aku tetap akan bersorak-sorai buat Yesus. Ya Tuhan, itu yang baru dinamakan kasih sejati, kasih agape, kasihnya Yesus. Iya, Yesus sendiri. Ya Yesus. Cinta Yesus lebih lagi, lebih dari apapun. Cinta Yesus dengan kasihnya yang sempurna. Ya Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus, untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu ya Tuhan Yesus, untuk jamahan-Mu. Saat ini kami siap mendengar isi hati-Mu. Hati kami sudah dibajak, dan kami siap ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Pimpin hamba-Mu, tapi bibir, mulut, lidah hamba-Mu, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya datangnya daripada Allah, karena hamba-Mu hanya sebagai alat. Hamba-Mu seperti pipa yang menjadi alat salurannya Tuhan. Segala kuasa, kesembuhan, pemulihan, pembebasan, kelepasan, semua hal datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Setiap kita yang percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu berkata amin. Silakan duduk. Tolong monitornya dipelanin yuk. Ini feedback nih. Shalom. Shalom.
Wah, ini semangatnya kurang nih. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Nah, puji Tuhan. Baru cocok sama you can do all things ya. Jadi cocok ngomongnya nanti. Ya, saya akan langsung ya. Masih dengan tema yang sama, tema I love you ya. Jadi sudah 3 kali ini yang ketiga. Temanya tetap sama, I love you ya. Jadi 2 minggu lalu kita dapat pesan bahwa apakah kita punya perasaan cinta, kerinduan, serta kemauan untuk berkorban sama seperti Yesus. Tentu kasih agape ya. Karena Yesus kasih yang unconditional love. Jadi kok cinta yang tidak kenal kondisi, artinya kondisi apapun, mau suka mau duka ya, dia tetap mencintai kita, dia tetap datang berkorban untuk kita. Bahkan dalam kejahatan kita, pemberontakan kita, dia justru datang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Nah, apakah kita punya perasaan yang sama, punya cinta yang sama, punya kerinduan yang sama, sama seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita ya. Jadi tidak hanya kita ke Tuhan, tetapi harus dengan sesama manusia ya. Karena kasihlah Tuhan Allahmu, ya itu hukum yang pertama. Yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia ya. Jadi kalau kita bilang cinta Tuhan ya, kita tidak mengasihi orang lain, itu palsu. Cintanya sama Tuhan bisa dikatakan palsu ya. Bukan begitu ya Mas Bram ya? Ya. Jadi kalau Tuhan mengampuni kita dan kita tidak mengampuni orang lain, jangan-jangan cinta kita sama Tuhan ini palsu. Karena sejahat-jahatnya kita, harusnya kita binasa, tapi Tuhan tetap mengampuni kita. Kita tidak binasa, kita beroleh kehidupan yang kekal. Ya, itu kasih agape. Buktinya sudah ada. Dari kita belum ada sampai sekarang sudah ada, sudah besar, sudah jadi mbah-mbah, sudah jadi buyut, sudah jadi apalah sebutannya. Tuhan sudah membuktikan sejak dari semula sampai hari ini dan untuk selama-lamanya. Itu kasihnya Tuhan, kasih agape ya. Aku mengasihi Tuhan, tapi kamu mengasihi musuh kamu enggak? Mengasihi tapi ya. Nah itu pertanyaan ya. Jadi kembali lagi, apakah kita punya perasaan cinta, punya perasaan kerinduan dan kemauan untuk berkorban sama seperti Yesus? Itu 2 minggu lalu ya. Kalau bicara I love you, kita berusaha tentu untuk melakukan apa yang menyenangkan hati orang yang kita cintai, menyenangkan hati Tuhan. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Apa itu menyenangkan hati Tuhan ya? Menyenangkan hati Tuhan yaitu dengan melakukan perintahnya. Perintah Tuhan apa aja ya? Kalau dibeberkan di sini mungkin nggak akan selesai. Banyak banget perintah Tuhan ya. Bisa dilakukan, bisa. Bagaimana? Dengan kasih agape kita akan bisa melakukan segalanya ya.
Tuhan Yesus bisa melakukan, dia mau berkorban di atas kayu salib karena kasih agape. So untuk kita bisa melakukan perintah Tuhan dengan kasih yang sama, kita akan melakukan satu demi satu. Dan tanpa kita sadari, ketika kita menoleh ke belakang, ada banyak hal perintah Tuhan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ingat, ketika kita melakukan perintah Tuhan, ini karena kita sangat mencintai Tuhan. Ya. Sungguh-sungguh cinta sama Tuhan, pengen nyenengin Tuhan, pengen deket untuk sama Tuhan, pengen selalu untuk nyenengin Tuhan. Pokoknya Tuhan disenangkan, Tuhan disenangkan, Tuhan disenangkan. Karena cinta banget sama Tuhan. Ya. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan segala perintahnya Tuhan. Perintah Tuhan untuk apa? Yang tadi kita nyanyikan, you can do all things. Untuk percaya sama Tuhan. Tuhan perintahkan, percayalah padaku. Kita harus percaya, kita lakukan perintahnya. Ya. Lihat Yesus, jangan lihat masalah. Lakukan itu. Jangan seperti pada waktu itu si Petrus berjalan di atas air, ya, karena dia melihat, dirasa anginnya, badainya begitu besar, akhirnya jadi nggak berjalan di atas air, dia tenggelam karena dia nggak fokus sama Tuhan Yesus. Karena dia nggak melihat Tuhan Yesus. Padahal perintahnya, lihatlah aku, jadilah tenang. Banyak perintah Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Tapi kita lebih memilih untuk murung. Padahal firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Tuhan bilang mengucap syukurlah senantiasa. Tapi kita milih untuk bersungut. Ini si A, si B, ini keadaan, ini sakit penyakit. Aduh Tuhan, kenapa sih aku harus ini? Ya. Ada banyak perintah Tuhan. Tapi pagi ini saya tidak akan membahas secara satu, secara general. Ya. Lalu di dalam Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Ini jelas nih, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau mengasihi Tuhan, ya harus pegang perintahnya dan melakukannya. Suruh mengampuni, mengampuni dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu. Lalu akan saya lanjutkan. Ya. Jadi apa yang akan saya sampaikan pagi ini, ya, tentu semua dari firman Tuhan, ya, di mana sebuah akibat atau dampak atau buah dari kita melakukan perintah Tuhan. Apa sih dampaknya kalau kita melakukan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan? Dampak kita menyenangkan hati Tuhan. Dampak kita kalau pengen deket sama Tuhan terus, kejar terus hadirannya. Dampaknya apa?
dampak kalau kita melakukan perintah Tuhan. Ini baru melakukan perintah Tuhan. Belum kalau ditambah melakukan perintah Tuhan dengan setia. Itu lebih dahsyat lagi. Ya. Kita akan mulai dengan yang pertama. Dampaknya kita dan anak cucu kita takut akan Tuhan. Ya. Lalu apa lagi? Kita akan pegang segala ketetapan dan perintahnya. Ya. Apalagi lanjut usiamu. Ini bukan saya yang ngomong loh. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-1. Ya, tolong dibuka. Ya, saya akan bacakan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Lihat, atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ya, jadi kemana aja kita pergi, apa aja yang kita lakukan, kalau kita melakukan semuanya sesuai dengan perintah Tuhan, ya, artinya sesuai dengan firman Tuhan, ya. Ayat yang kedua dikatakan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Ya. Ini ulangan di ayat pasal 6 ayat 1 dan 2 ini bicara mengenai kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan semuanya itu, yang kita dapat, seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Jadi kalau kita pengen anak kita takut sama Tuhan, dimulai dari kita. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kekuatan kita, akal budi kita? Ya. Lalu lanjut. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Ya, udah takut sama Tuhan, kita terus berpegang sama ketetapan Tuhan dan perintahnya. Jadi kita terus pegangan sama perintah Tuhan dan ketetapannya, nggak lepas. Kita tetap melakukan firman Tuhan. Ya. Lalu apa? Yang selanjutnya, dan supaya lanjut umurmu. Bagaimana supaya umur panjang? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Lanjut usia kita. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita pasti pengennya dekat sama Tuhan. Ya kan? 2 minggu lalu, aku untuk kamu, kamu untuk aku. Ya, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalam aku. Gitu. Punya masalah, nggak stres. Ya, kita akan berkata, justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan semakin nyata. Kita akan berkata, you can do all things, nggak stres. Orang kalau stres aja, itu bahaya loh. Nafsu makan berkurang, sakit penyakit nambah, ya, asam lambungnya naik, ya. Jadi tapi ingat, asam lambung itu bukan hanya karena stres aja ya, bisa penyebab yang lain. Tetapi stres juga salah satu pemicu asam lambung, ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kena masalah, kena sakit penyakit, kita tetap bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur, kata firman Tuhan. Kita tenang, nggak stres. Ya. Ya. Orang kalau nggak stres, enjoy ngadepin hidup. Mukanya sumringah terus, ya. Mesem terus, ya.
gitu. Tapi nggak terus-terusan ya. Kalau terus-terusan setiap waktu mesam-mesem itu nanti hati-hati. Gitu nanti kebablasan. Mesam-mesem nanti. Ya. Gitu. Nanti Anda sehat gitu. Pertanyaannya nanti jadi begitu ya. Nanti ya. Jadi itu kalau kita mengasihi Tuhan, ya. Lanjut umurmu. Ya, lanjut. Ya. Di ayat yang ketiga dikatakan bila dilakukan dengan setia. Ya, ayat yang ketiga. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Ya. Tadi melakukan perintah Tuhan, lalu diingatkan lagi di ayat 3, lakukanlah perintah Tuhan itu dengan setia. Dengan setia itu dengan kata lain dengan kasih yang agape tadi, unconditional. Orang setia kan begitu, ya. Seperti janji nikah, dalam suka maupun duka, dalam kaya ataupun miskin, ya. Aku akan tetap mencintai kamu. Bener gak? Ya. Nah ini kata setia seperti itu. Supaya apa? Supaya baik keadaanmu. Supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya. Untuk dapat janji Tuhan, lakukan perintah Tuhan dengan setia. Dengan unconditional love. Kasih agape. Cocok banget nih. Ya, gereja kita namanya GKIN Agape. Ya. Ini kalau plus dengan setia. Ya, lanjut. Lalu apa yang akan kita dapat? Berkat. Kalau kita berdoa, saya pengen sembuh, saya pengen diberkati secara finansial, secara keuangan, secara rohani, ya. Tenang. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, dikasih semuanya. Berikutnya apa yang Tuhan kasih? Berkat jasmani, materi, juga berkat rohani. Ulangan 8 ayat 6 sampai 10. Saya akan bacakan. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai. Lihat, mata air tersedia, ya. Yang nggak ada tempat kering pun Tuhan bisa adakan sungai di sana, ya. Mata air dan danau. Sungai, mata air, danau bicara sumber penghidupan, ya. Kalau kita menanam apapun gak ada air, dia tidak akan bertumbuh. Tetapi ada air di situ, ada kehidupan di situ, ya. Kalau tarik lebih jauh lagi, air kehidupan adalah Yesus. Kalau kita ada Yesus, kita akan hidup, ya. Lalu danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, ya. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti tidak usah berhemat. Lihat, makan roti tidak usah berhemat karena Tuhan kasih berkelimpahan. Gak perlu khawatir kalau aku makan hari ini besok bagaimana. Tidak perlu karena Yesus kasih semuanya. Tapi butuh melakukan perintah Tuhan dengan setia, pegang firman Tuhan, ya. Lalu dimanapun engkau tidak akan kekurangan apapun, dimanapun. Ini lahan kering, ini lahan basah, ini tempatnya enggak
apa itu tusuk sate, nggak bawa berkat. No. Firman Tuhan tidak pernah berkata itu. Firman Tuhan bilang, dimanapun engkau tidak akan kekurangan. Dimanapun kita berada tidak akan kekurangan. Sekalipun orang bilang tempat itu angker, tempat itu bawa sial, tempat no. Yang penting kita melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Ya. Yang batunya suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Ya. Lanjut, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Melakukan perintah Tuhan itu dengan setia, artinya konsisten melakukan. Kalau hari ini intim, nanti intim, besok intim, lusa intim, 10 tahun lagi intim. Kalau hari ini mengampuni, besok mengampuni, 7 tahun lagi mengampuni, sampai Tuhan Yesus datang mengampuni. Hidup dalam roh, hari ini hidup dalam roh, besok hidup dalam roh, sampai Yesus datang hidup dalam roh. Baru komplit semuanya. Berkatnya nggak tanggung-tanggung. Ya. Apalagi yang kita dapat? Ya. Ya. Berkat. Ulangan 11 ayat 27. Ya. Bukan berkat yang ini ya, yang main drum di ibadah youth, pemain drum kita satunya ini. Nah, bukan berkat yang ini. Bukan. Ya. Di Ulangan 11 ayat 27 ini bicara mengenai berkat dan kutuk. Ya. Akan saya bacakan. Berkat, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan. Tapi dalam bahasa Inggris itu bukan mendengarkan, obey, taat. Ya. Jadi kita taat melakukan perintah Tuhan, Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Jadi kalau kita taat melakukan perintah Tuhan, yang kita dapat berkat. Ya. Berkatnya apa? Apa aja? Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Itu berkat yang akan kita dapat kalau kita taat melakukan perintah Tuhan. Ya. Tolong dibuka Ulangan pasal 28 ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Sekali lagi, melakukannya dengan setia. Segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kita diangkat sama Tuhan. Dari yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang jadi berkat buat banyak orang. Ya. Lanjut, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau obey, ya, melakukan, ya, mendengar suara Tuhan dan melakukan. Next, ayat 3. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Lanjut. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Lanjut. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Lanjut. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang kau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Lanjut. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu. Ya, lumbung di dalam account kita, di rekening kita tuh Tuhan kasih semuanya. Apa? Lumbung beras semuanya Tuhan kasih, ya. Dan di dalam segala usahamu diberkati. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Lanjut.
Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Kita ditetapkan sebagai umat yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang lagi, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Lanjut. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Lanjut. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Bayangkan, perbendaharaannya Tuhan itu tak terbatas. Tuhan kasih semuanya buat kita. Tuhan buka semuanya buat kita, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kita yang akan memberi pinjaman. Lanjut. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan, sekali lagi, perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Lanjut. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ya, Allah lain itu bukan cuma kita datang ke gunung-gunung penyembahan, tidak. Apa yang sudah lebih daripada Tuhan, mungkin harta kita lebih daripada Tuhan, suami kita lebih daripada Tuhan, istri kita lebih daripada Tuhan, anak kita lebih daripada Tuhan, segala hal yang lebih daripada Tuhan, Tuhan tidak. Ya, ini masuk di dalam ini. Ya, maka tuh, segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai. Nggak cuma datang, tetapi sampai pada kita, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Lanjut. Lalu kita akan beroleh apa lagi kalau kita melakukan perintah Tuhan? Kita beroleh yang namanya kebijaksanaan. Ya. Untuk menjalankan usaha butuh kebijaksanaan, butuh hikmat. Ya, bagi yang berusaha bukan begitu? Hikmat untuk memanage keuangan, untuk memanage semua hal. Bagi yang bermusik butuh hikmat. Ya, butuh kebijaksanaan untuk menempatkan chord-chord. Bagaimana saya bermain, bagaimana semua, dalam semua hal kita beroleh kebijaksanaan. Ya. Itu ada di mana sih, Mas? Mazmur 119 ayat 98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Lalu apa lagi? Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ya. Mau buka usaha, aduh pesaingnya sudah besar, namanya udah besar, mereka udah banyak customernya. Tuhan Yesus bilang, kita lebih bijaksana daripada musuh-musuh kita. Kita bisa manage semuanya, kita bisa mengatur semuanya, karena Tuhan yang akan menuntun kita. So, kembali lagi, kita akan beroleh berkatnya Tuhan. Lalu apa lagi yang kita dapat? Akal budi. Ayat yang ke-99, lanjut. Ayat 99. Aku lebih berakal budi pada semua pengajarku. Ya. Kita punya guru, kita bisa lebih berakal budi dari mereka, karena kita melakukan firman Tuhan. Ingat, kenapa begitu? Karena sumber akal budi datangnya daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang punya semuanya. Kalau kita dekat sama Tuhan Yesus kasih semuanya. Otomatis kita lebih berakal budi dari pengajar kita, karena kita datangnya ke sumbernya langsung. Nah. Sebab apa? Peringatan-peringatanmu ku renungkan. Lanjut. Ayat 100. Kita beroleh pengertian. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Ya. Makanya
Kalau kita dengar udah puluhan tahun kita dengar hamba Tuhan selalu ngomong ikut Tuhan, tidak bicara mengenai pengalaman. 100% benar. Karena semuanya pengalaman Tuhan yang kasih, berkat Tuhan yang kasih, hikmat Tuhan yang kasih. Apalagi mau ngatur ini itu Tuhan yang kasih. Kalau kita dekat sama Tuhan, pegangan sama firman Tuhan, Tuhan kasih semuanya ya. Maka kita akan lebih punya pengertian. Tolong mundur ke ayat 100 ya. Daripada orang-orang tua ya. Karena kita memegang titah-titahmu gitu. Nah, lanjut. Terhadap segala jalan ya, jahat aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Kita mampu menahan diri ya. Ada yang jahat, kita dapat menguasai diri kita. Tidak, saya harus mundur. Jangan. Ya. Kita bisa menahan diri ya. Kita tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan, ayat yang 102 ya. Sebab Tuhan yang mengajar kita, Tuhan sendiri yang mengajar kita. Kita tidak akan menyimpang dari hukum-hukum Tuhan ya. Lompat ke 104. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala dusta. Lalu ayat yang 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalannya kita. Dalam semua hal loh ini, dalam kita berbisnis, dalam pelayanan, dalam berumah tangga, dalam segala hal. Lalu apa lagi yang kita peroleh ketika kita melakukan perintah Tuhan? Penyertaan. Kemanapun ia pergi berperang, ia beruntung. 2 Raja-Raja 18 ayat 6. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ayat 7, maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Lanjut lagi ayat lalu apalagi? Tetap menduduki negeri yang baik ini ya. Kalau kita sudah diberkati Tuhan ya, kita sudah dikasih semuanya, kita akan tetap di situ. Tuhan gak akan ambil semuanya itu, karena kita taat melakukan firman Tuhan. Gitu, bahkan Tuhan akan tambahkan lebih-lebih lagi ya. Tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya selama-lamanya sampai anakmu kemudian ya. 1 Tawarik 28 ayat 8. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian ya. Jadi peliharalah dan tuntutlah ya. Lanjut ya. Lalu apalagi yang kita dapat? Tuhan akan berkenan ditemui oleh kita ya. Ayat 9, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Itu yang kita dapat. Lalu apanya? Apalagi? Terakhir, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Ya. Jadi semuanya Tuhan kasih. Ya. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, cari Tuhan terlebih dahulu, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup. Kita tundukkan kepala. Yuk kita renungkan apa yang Tuhan sudah sampaikan melalui firman-Nya di pagi hari ini. Kita renungkan. Tuhan kasih semuanya sejauh kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Apapun persoalan kita saat pagi hari ini, saat ini Tuhan ingatkan, lakukan perintah Tuhan. Apa aja mas? Mulai hari ini, mari kita rajin baca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Tidak usah terburu-buru baca sehari 5 pasal, 10 pasal. Tidak harus. Lakukan step by step. Lakukan step by step. Yang penting bukan membacanya yang banyak, yang penting melakukannya yang banyak. Lakukan pelan-pelan, baca sedikit, lakukan. Baca sedikit, lakukan. Nanti kita akan menoleh ke belakang, ternyata sudah banyak apa yang sudah saya lakukan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
Engkau yang menyelidiki hati kami. Seperti Daud berkata, ujilah aku, ya Tuhan, selidikilah aku. Dan jikalau jalanku serong, tuntunlah aku kembali kepada jalan kebenaran-Mu, Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa, memohon kepadamu Tuhan, mari Engkau menguji setiap hati kami masing-masing. Engkau selidiki setiap hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau di dalam sepanjang perjalanan hidup kami, khususnya setelah kami mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, ahli waris kerajaan-Mu. Namun Tuhan, di dalam hidup kami, baik pikiran, perasaan, sikap, tutur kata, tingkah laku, perbuatan, masih ada yang belum berkenan di hadapan-Mu. Kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu Tuhan. Baik kami sadar maupun tidak kami sadari, kami sengaja ataupun tidak, sudah melukai hati-Mu Tuhan. Sudah tidak taat melakukan perintah-Mu. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, bantu kami. Nyatakan kepada kami, buat kami menyadarinya, buat kami mengerti, buat jiwa kami hancur, hati kami patah dan remuk di hadapan-Mu ya Tuhan. Agar supaya kami tidak menyakiti hati-Mu lagi Tuhan. Agar supaya kami sadar, berubah, bertobat sungguh-sungguh. Karena firman-Mu berkata, mengapa kamu harus mati? Bertobatlah supaya kamu hidup. Kami mau hidup, kami mau bertobat sungguh-sungguh. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan membuktikannya, yaitu dengan menaati perintah-Mu, melakukan firman-Mu setiap saat di dalam hidup ini. Sekalipun Tuhan, ketika kami melakukan firman-Mu, begitu banyak cobaan yang datang untuk menyeret kami jatuh di dalam dosa, untuk menyakiti hati-Mu ya Tuhan, untuk menentang perintah-perintah-Mu. Tetapi kami percaya ketika kami membuat satu keputusan, komitmen yang kuat di hadapan-Mu, bahwa kami mengasihi Engkau dan kami hanya mau hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau setia kepadamu, kami mau taat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Maka kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menjamah setiap kami, memampukan setiap kami, sehingga kami dikuatkan, dimampukan untuk sungguh takut dan gentar akan Tuhan, percaya kepadamu dengan segenap hati kami, taat untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sekalipun kadang secara daging kami sakit ya Tuhan, tetapi biarlah Tuhan Engkau disenangkan dan dipuaskan. Oleh karena Tuhan, kami mau menahan diri, kami rela secara daging, kedagingan kami disakiti. Namun yang terpenting Tuhan senang, yang penting Tuhan dipuaskan, yang penting Tuhan bersuka cita dan bergirang karena kami Tuhan. Tuhan, kami percaya kalau ini yang menjadi keputusan kami. Kami yakin bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Engkau pasti akan menolong kami, sebab Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, yang memampukan kami untuk keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu sudah pasti ya Tuhan, sebab Engkau telah menjanjikan dan melakukannya di atas kayu salib untuk kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur sudah selama puluhan tahun, bagi kami yang sudah puluhan tahun ataupun masih baru, kami menyadari Tuhan bahwa kalau kami masih bisa ada sampai hari ini, masih bisa percaya dan menyembah Engkau Tuhan, masih tetap memegang
akan firman-Mu di dalam hidup kami. Itu semuanya hanya karena kekuatan Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mengerti bahasa air mata kami. Engkau menampung air mata kami di dalam kirbat-Mu. Engkau mendengar jeritan hati kami masing-masing Tuhan. Dan kami yakin Engkau pasti menjawab. Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap hati kami. Kekasih-kekasih-Mu di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya semua janji berkat ini akan datang mencapai kami. Engkau perintahkan datang mencapai kami, dan kami akan mengalami dan menikmatinya di dalam kehidupan kami, sehingga semua orang melihat lalu mereka akan mempermuliakan Tuhan, mengakui bahwa Yesus yang kami sembah itu bukan Allah yang mati tetapi Allah yang hidup, Allah yang berkuasa menggenapi janji-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau setiap minggu Engkau terus memberkati, bahkan setiap hari Engkau terus memberkati kami dengan hadirat-Mu, dengan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu David ya Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya Engkau memberkatinya, Engkau mengurapinya, Engkau menyingkapkan rahasia lebih dalam lagi ya Bapa. Engkau terus menyatakan isi hati-Mu kepadanya Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan dapat menangkap isi hati Tuhan, mengubahkan hidupnya, dan ketika menyampaikannya menjadi berkat bagi kami, sebab firman itu hidup dan berkuasa melalui kehidupannya Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Engkau memberkati istri, anak, semua pekerjaannya, pelayanannya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, di masa muda Engkau panggil untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada waktunya nanti Engkau memanggil hamba dan suami hamba kembali. Tapi kami telah melihat buah dari iman dan pelayanan kami, yaitu anak kami Tuhan, David dan Ladina. Engkau panggil mereka, Engkau persiapkan mereka untuk meneruskan pelayanan ini. Kami impartasikan semua yang kami terima dari Engkau di dalam nama Yesus, baik berkat secara rohani maupun jasmani, tercurah di dalam kehidupan mereka. Pengurapan Allah, pengurapan ganda, kepenuhan tercurah memenuhi mereka, sehingga pelayanan mereka pelayanan melepaskan kuasa Allah, pelayanan yang menyatakan kuasa hadirat ya Bapa, yang membebaskan dan melepaskan setiap jiwa dari cengkraman iblis, cengkraman dosa, dan mempersembahkan jiwa-jiwa yang sungguh cinta Tuhan, dipersembahkan untuk menjadi ya Bapa kemuliaan bagi nama-Mu, jiwa-jiwa yang percaya dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa untuk semua jemaat-Mu, domba-domba-Mu Tuhan. Mbak percaya ketika kami melayani dengan ketulusan hati, Engkau yang turun tangan untuk menjamah, untuk membawa mereka ya Bapa, sampai mereka mengakhiri hidup ini dengan setia Tuhan. Dan kami semua akan berjumpa di dalam kekekalan di surga nanti. Kami berpesta, masuk di dalam pesta perjamuan anak domba Allah di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pengampunan, penyucian, pemulihan. Kami bersyukur untuk pengurapan-Mu, berkat-berkat-Mu yang sudah menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, karena kami percaya Engkau Tuhan sudah menjadi jawaban bagi kami, jawaban yang pasti. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu, untuk teguran, untuk kekuatan, untuk peneguhan, untuk konfirmasi demi konfirmasi, untuk jawaban-jawaban doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau terus mengingatkan kami. Kalau Tuhan mengingatkan kami, artinya Tuhan masih sayang sama kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami mau semakin
semakin hari, bahkan semakin hari serupa dan segap Yes. dengan gambaran-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan kami, berkati Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan, rumah tangga mereka, nantu mereka, pelayanan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, kemanapun mereka pergi, akan kaki diberkati dan Tuhan buat berhasil ya Yes. Tuhan Yesus. Kemanapun mereka Tuhan utus, kemanapun mereka Tuhan menempatkan mereka, di situ ada hadirat Tuhan, Yes. ada lawatan Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia bagi banyak orang, dan terkhusus bagi kami semua di tempat ini, gereja-Mu GKN Agape Ngono Tuhan. Berkati ya para majelis ya Tuhan Yesus, beserta keluarga mereka, anak cucu menantu, cicit mereka. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus, usaha pekerjaan, pelayanan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan buat berhasil apapun yang mereka kerjakan, kemanapun mereka pergi melangkahkan kaki, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dan Tuhan berhasil. Tuhan berkati Tuhan para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan yang hari ini hadir, baik pun yang tidak hadir, berada di rumah dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan usaha pekerjaan, sawah ladang, bisnis mereka, suami, istri, anak, Nama Yesus. cucu menantu, Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Yes. Usaha mereka diberkati ya Yes. Tuhan Yesus. Pendidikan mereka, buah kandungan mereka, adonan mereka, gudang mereka, semuanya diberkati Tuhan ya Tuhan Yesus. Kalau kami semua diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, kemanapun kami pergi melangkah kaki, diberkati dan disertai Tuhan Yesus Tuhan. Terus juga Tuhan memberkati ya Tuhan tiap yayasan yang bekerja sama dengan kami, Yayasan Kasih Agape, Compassion, PPA, Pantai Asuhan Kasih Allah, dan seluruh orang-orang yang bekerja sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan sinode gereja-Mu GKN yang ada di Malang, dan seluruh kepengurusannya, seluruh gereja hamba-hamba Tuhan GKN di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Bahkan seluruh gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mision, seluruh muka bumi ini sampai penghujung dan pelosok bumi diberkati Tuhan, dan Tuhan buat hasil. Berkati bangsa kami Indonesia, Tuhan Bapak Presiden beserta wakil dan seluruh jajarannya sampai ke RT. Tuhan Yesus memberkati, dan seluruh aparatur negara. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus. Seluruh tenaga kesehatan dan seluruh orang-orang yang terlibat, para orang-orang yang memberikan tenaga, waktu, pikiran, uang untuk mensupport bagaimana pandemi ini segera berakhir. Tuhan memberkati mereka semua ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus seluruh umat-Mu di muka bumi ini Tuhan. Tuhan terus memberkati beserta kami ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan yang semuanya miliknya Tuhan. Ini semua diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, untuk perbendaharaan Tuhan di rumah Tuhan, di tempat ini. Tuhan memberikan hikmat marifat bagi bendahara untuk memanage, mengatur semuanya sesuai dengan hikmat dan turunan daripada Tuhan Yesus, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk jemaat yang sakit. Tuhan Yesus pasti menyembuhkan dan sudah menyembuhkan. Amen. Sedang gundah gulana, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan. Yang menghadapi jalan, Tuhan akan bukakan jalan ya Tuhan Yesus buat mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan akan tolong mereka, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, dan Tuhan akan memampukan setiap kami jemaat Tuhan untuk taat dan setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala yang saat ini Tuhan tidak berserta dengan kami, sedang
membantu pelayanan di PPI Kediri. Tuhan berkati Bapak Gembala dimanapun dia berada saat ini, menjadi berkat bagi jemaat, bagi gembala yang ada di GPPI Kediri. Tuhan terus memberkati dan beserta dengannya ya Tuhan Yesus, hingga pulang tiba dengan selamat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan segala pergumulan kami Tuhan saat ini ya Tuhan Yesus, yang terkhusus Kau tahu Tuhan, hamba-Mu tidak tahu pergumulan terkhusus bagi setiap kami masing-masing, tapi Tuhan yang lebih tahu isi hati setiap doa kami masing-masing, yang orang lain tidak tahu, tetapi hanya Tuhan dan kami yang tahu. Kami mau meletakkan semuanya di bawah kaki-Mu, dalam tangan-Mu. Kami percaya You can do all things. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan terlalu sanggup melakukan. Kami percaya semua sudah Tuhan kerjakan, Tuhan sudah selesaikan semua. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan tinggi kita di atas kepala. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus tercurah berlimpah-limpah dalam seluruh kehidupan kita, dari saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua, mendapati kita sebagai hamba yang taat setia melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk sejenak, ambil saat teduh sejenak, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian ibadah telah selesai. Semua diberkati, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Selamat berhari Minggu. Jangan lupa untuk meninggalkan ruang ibadah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, mengikuti panduan dari Satgas Covid yang ada di tempat ini, dan juga untuk memberikan persembahan. Kotak-kotak persembahan telah disediakan di depan, di pintu keluar. Dan percayalah, sepanjang hari ini Tuhan Yesus pasti selalu menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday, selamat berhari Minggu. Shalom, salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita sekalian.